Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat dalam belajarnya. Semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh keluarga kita. Dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-8 pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, insya Allah kita kalau tidak ada halangan, ini sudah masuk bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan kita sehingga kita nanti akan berjumpa dengan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran 9 silakan disimak video ini karena pada saat pertemuan ke-8 ini saya akan mencoba menggunakan media PowerPoint 2019 agar pian tidak jenuh dengan melihat video wajah saya yang apa adanya. Pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa dulu. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kelas 5, SD Negeri 1 Tungkaran Pangeran. Tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada gambar ini kita melihat gambar sholat tarawih. Kita lihat di sini, ini saya ambil foto dari Pondok Pesantren Darun Najah pada saat melaksanakan sholat jamaah tarawih. Coba pian lihat, semua santri terlihat khusyuk, tidak terlihat yang tidak memakai kopiah, semuanya pakai kopiah, pakai baju lengan panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa para santri itu sangat menghargai, sangat menjaga tata cara dan adab dalam melaksanakan ibadah sholat. Beda dengan kita, kalau di masjid biasanya sholat Jumat atau sholat tarawih biasanya kita menggunakan baju apa adanya, tidak pakai kopiah kadang, atau tidak khusyuk dalam masjid. Ketika kita sholat tarawih biasanya guyon, beramaian sama kawan-kawan. Nah, ini kita akan rugi kalau kita tidak khusyuk, tidak serius, dan tidak menyambut bulan Ramadan yang setiap saat terus berlalu dan tidak terasa tiba-tiba sudah habis bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal. Kemudian pada gambar kedua, ini ada gambar tadarus Al-Quran. Para santri menghadap Al-Quran masing-masing dengan tertib, dengan rapi untuk melaksanakan baca Al-Quran bersama-sama yang biasa disebut dengan tadarus Al-Quran. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih atau pada waktu-waktu tertentu, atau mungkin kalau pian pada saat bulan Ramadan mau siang, mau pagi, mau malam boleh tadarus Al-Quran. Kemudian selanjutnya, apa sih sholat tarawih itu? Dalam buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, itu sudah dijelaskan bahwa sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam di bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam di bulan Ramadan. Nah, ini khusus. Sholat tarawih itu khusus sholat yang dikerjakan setelah sholat Isya pada malam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu namanya bukan sholat tarawih.
di luar bulan Ramadan itu bukan sholat tarawih namanya. Jadi sholat tarawih itu hanya berada pada malam bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan itu bukan dinamakan dengan sholat tarawih. Kemudian sholat ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Jadi sholat tarawih ini boleh dikerjakan sendiri di rumah atau boleh dilaksanakan berjamaah di masjid atau di musola atau di rumah bersama keluarga. Kemudian sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat isya sampai waktu fajar. Tidur dulu boleh apa enggak? Boleh. Yang penting kita sudah sholat isya dulu. Meskipun waktunya sudah setelah isya, kalau kita belum melaksanakan sholat isya, kita belum boleh melaksanakan sholat tarawih. Kita harus sholat isya dulu. Kemudian sholat tarawih. Kemudian bilangan rakaatnya boleh dilakukan 8 atau 20 rakaat dan seterusnya. Boleh kita melaksanakan sholat tarawih dengan 8 rakaat atau 20 rakaat atau seterusnya juga boleh. Yang penting tidak saling membenarkan atau menyalahkan. Wah, punyaku 8 rakaat paling benar. Tidak. Wah, punyaku 20 rakaat paling benar. Kamu yang 8 rakaat salah. Oh, tidak. Tidak boleh seperti itu. Ini sama-sama benar. Kemudian, sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian, dinamakan tarwihatun, atau dinamakan dengan waktu sesaat untuk istirahat ketika sholat tarawih, karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan bacaan sholawat ataupun bacaan Al-Quran. Nah, kalau di wilayah kita biasanya sholat tarawih ini dilaksanakan 2 rakaat salam. Ada yang 4 rakaat salam. Jadi kalau di lingkungan kita pada umumnya itu dilaksanakan 2 rakaat salam, yang biasanya di antara 2 rakaat salam itu ada waktu istirahat sejenak, yang biasanya juga ditandai dengan Bilal yang membacakan sholawat. Nah, itulah yang dinamakan dengan jarak untuk beristirahat sebentar. Ada kalanya juga yang kalau misalkan di pesantren-pesantren itu di antara jeda itu ada yang baca Al-Quran ada. Cuman ya lama waktu tarawihnya ini. Kita aja kalau di kampung, jangankan harus baca Al-Quran, bacaan imamnya lama itu loh, itu jamaahnya bisa berkurang. Paling kita, pian mungkin ya saya juga iya. Itu biasanya kalau tarawih mencari imam yang laju, yang cepat. Ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih dilaksanakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Sama dengan sholat biasa, sholat ba'diyah, isya, 2 rakaat. Sama, 2 rakaat pada umumnya. Cuman yang membedakan adalah niatnya. Sholli sunnatat tarawihi. Rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengerjakannya 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Dengan 2 rakaat 1 salam, selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ini khalifah yang kedua setelah Nabi Muhammad wafat.
yang menjadi khalifah pertama atau yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Nah, pada masa ini, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, sholat tarawih sudah mulai cepat dibandingkan dengan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena mungkin setiap generasi itu tingkat keimanan seorang muslim itu godaannya sudah beda dengan kita. Misalkan pada zaman saya dengan zaman pian, kalau zaman saya dulu itu sholat tarawih mungkin kita full mengerjakannya di musola di masjid. Tapi kalau zaman pian sekarang mungkin banyak sekali godaannya. Godaan kawan, godaan HP main game, godaan ngantuk, dan lain sebagainya. Jadi beda tingkat keimanan, tingkat keseriusan kita dalam beribadah, dalam beragama itu juga berbeda. Kemudian sholat tarawih memang indah dan menyenangkan. Begitu memasuki awal bulan Ramadan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan, muda ataupun tua, berduyun-duyun menuju masjid dan musola dengan wajah gembira, melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Nah, ini pasti sudah pada malam pertama sampai seminggu itu full masjid musolanya, penuh. Bahkan sebelum Isya sudah pada di masjid semua. Tapi nanti pada minggu kedua sudah mulai berkurang, sudah mulai banyak yang tidak tarawih. Kemudian minggu ketiga sudah kosong sudah masjidnya, tinggal 2 sudah soft saja, karena sudah banyak pindah ke mal-mal atau ke pasar-pasar. Pada minggu keempat sudah pada pindah ke kampung halaman masing-masing, mudik dan lain sebagainya. Nah, ini fenomena yang terjadi pada akhir zaman saat ini. Nah, apalagi zaman nanti anak-anak pian, seperti apa godaannya. Kemudian, walaupun sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Kenapa begini? Kalau kita sholat tarawih sendirian 20 rakaat plus 3 sholat witir, itu rasanya capek sekali mungkin ya. Tidak khusyuk, capek, haus, macam-macam. Godaannya banyak, namanya di rumah. Tapi kalau dikerjakan berjamaah, dipimpin oleh seorang imam, kemudian banyak jamaahnya, mau tidak mau kita akan terdorong semangat oleh kawan-kawan yang lain. Sehingga kegiatan sholat tarawih 20 plus 3 rakaat witir itu berjalan dengan lancar. Dan kita bisa melaksanakan setiap hari dengan tidak terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail artinya bangun di malam hari untuk melakukan ibadah. Seperti apa itu? Sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, belajar, dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dilaksanakan, yang dianjurkan dilaksanakan pada malam bulan Ramadan yang disebut dengan Qiyamul Lail. Mudah-mudahan kita nanti semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Amin. Coba perhatikan dan bacalah hadis berikut ini. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi
Ini hadis ya. Kalau hadis itu membacanya boleh tidak menggunakan ilmu tajwid, boleh menggunakan ilmu tajwid, bebas saja. Karena ini hadis bukan Al-Quran. Hadis itu adalah perkataan, tingkah laku atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi dengan menggunakan bahasa Arab. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ini keutamaan bulan Ramadan. Ini keutamaan sholat malam pada bulan Ramadan yang tidak didapatkan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sangat rugi sekali kalau kita pada bulan Ramadan itu tidak memaksimalkan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Anak-anak, tugas pian pada pertemuan ke-8 ini adalah menghafalkan hadis berikut ini. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Beserta artinya. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu dan dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pian kalau mengirimkan hafalan itu boleh melalui video, boleh melalui rekaman suara. Kalau melalui video, tolong pakai baju yang sopan dan rapi. Karena kemarin ada yang ngirim video itu pakai kaos pendek, singlet. Ada, dan saya simpan videonya. Ada itu yang pakai kaos singlet, kelihatan ketiaknya. Ada yang pakai celana pendek. Jadi usahakan pian kalau mengirimkan hafalan dalam bentuk video, berbusanalah yang sopan dan rapi menutup aurat. Atau yang sama juga yang mengirimkan hafalan lewat rekaman suara juga harus sopan. Karena kita menghormati ilmu yang sedang kita pelajari. Baik anak-anak, terima kasih. Demikian mungkin pelajaran pada pertemuan 8 ini. Kalau ada yang kurang paham, pian boleh mengirimkan pertanyaan di grup WA kelas 5 pada hari kita belajar. Untuk tugas hafalan tadi saya terima 1 hari setelah pelajaran ini. Kalau pian belajarnya misalkan hari Selasa, maka hafalannya saya terima besok hari Rabu malam sampai jam 10 malam. Jadi 1 hari, 2 hari waktunya. Jadi kalau misalkan pian belajarnya hari Selasa, maka nyetor hafalannya itu hari Rabu jam 10 malam. Kalau pian belajarnya hari Senin, maka pian nyetor hafalannya itu hari Selasa jam 10 malam. Saya ulang lagi, kalau pian belajarnya hari Senin, maka pian menyetor hafalan itu pada hari Selasa jam 10 malam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.